Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, semoga man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan salat Bardain ini di waktu-waktu yang sejuk, itu maksudnya adalah subuh dan asar, dakhalal jannah, semoga Allah masukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Man salat subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Salatul Mu'min karya Dr. Wahab Al-Qahtani sampai poin ke 9 tentang membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini bukan wajib tapi rukun, yang dimana kalau orang meninggalkannya maka dia tidak bisa hanya melaksanakan sujud sahwi, tapi dia harus menggantinya. Contoh, misalnya Bapak ingat belum baca Al-Fatihah di rakaat pertama, lalu ingat ketika sujud belum baca Fatihah, maka bangkit lagi ke atas, lalu baca Al-Fatihah, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud. Berarti ada yang double, rukunya 2 kali, i'tidalnya 2 kali dalam rakaat pertamanya. Kemudian itu penggantinya. Kemudian nanti salam, lalu sujud sahwi setelah salam. Jadi siapa yang meninggalkan rukun nggak bisa tinggal sujud sahwi. Saya nggak baca Fatihah, tinggal sujud sahwi, salah, nggak bisa. Ini untuk sholat sendirian. Ini untuk sholat sebagai imam. Jadi siapa yang meninggalkan Al-Fatihah dan dia ingat di rakaat pertama belum baca Al-Fatihah, ingatnya lagi sujud di rakaat pertama, maka dia kembali lagi ke atas, lalu baca Al-Fatihah, lalu baca surat, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud kembali, kemudian dia lanjutkan rakaat kedua. Nah, kemudian ketika tahiyat akhir dia salam, lalu kemudian dia sujud sahwi setelah salam. Kemudian kalau dia ingatnya ketika rakaat kedua, maka dianggap rakaat pertamanya hilang dan rakaat keduanya menjadi rakaat pertama. Kenapa? Karena dia belum baca Al-Fatihah. Kemudian dia salam, lalu dia sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Karena dia sholatnya jadi lebih. Kalau orang ninggalin rukun, maka solusinya itu harus diganti. Atau dia setelah sholat dia ingat belum baca Al-Fatihah rakaat keempat tadi, maka dia langsung tambah sholatnya, kemudian biasa sampai tahiyat lagi, kemudian dia salam, lalu sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Karena sholatnya jadi lebih. Tapi kalau orang ninggalin wajib sholat seperti tahiyat awal, ya, seperti dia nggak membaca takbir selain takbiratul ihram, dia nggak baca subhana rabbiyal a'la, dia nggak baca subhana rabbil azim, dia nggak baca sami Allahu liman hamidah, dia nggak baca rabbana lakal hamd,
Maka kalau dia tidak sengaja, maka dia tidak perlu mengulangi semua yang dia tinggalkan. Dia hanya tinggal sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Lain. Kalau tadi setelah salam, kalau ini sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu ada dua. Makanya kita akan bahas sujud sahwi itu setelah kita paham mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Karena kalau kita bahas sujud sahwi sedangkan kita nggak ngerti mana rukun-rukun, mana wajib-wajib, mana sunnah-sunnah dalam sholat, maka akan sulit membahas tentang sujud sahwi. Intinya, siapa yang meninggalkan rukun dalam sholat, dia harus ganti. Lalu kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi siapa yang meninggalkan wajib-wajib dalam sholat, maka kalau tidak sengaja, dia tinggal sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau sengaja, maka batal sholatnya. Taib. Membaca Al-Fatihah ini adalah tadi rukun dalam sholat. Dan tentunya membaca Al-Fatihah ini adalah PR buat semuanya. Buat orang-orang yang sudah baligh untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Betapa banyak orang bicara tentang penampilannya bagus sesuai sunnah. Bahkan celananya cingkrang, dia berjenggot dan lain sebagainya. Tapi begitu tes Al-Fatihahnya rada kacau. Ya, pernah saya sholat di sebuah masjid, muazzinnya bagus sekali suaranya, makhrajnya juga bagus. Kemudian setelah dia qomat, dia qomat. Harusnya yang jadi nggak apa-apa ya, dia azan, dia qomat, dia imam tuh nggak apa-apa. Ya, bahkan di Arab banyak di masjid-masjid kampung, ya imam qomat, ya imam dia jadi imam. Bahkan dia juga azan. Ya, cuman kalau di kita begitu lihat yang tua dikit, apalagi dandanannya ya pakai peci haji, ya kemudian berjenggot, lalu dipersilakanlah untuk jadi imam. Ketika dia baca, ampun, ya ternyata bacaan muazzinnya jauh lebih baik daripada bacaan imamnya. Jadi memang di mazhab Syafi'i imam itu bagus yang tua, ya. Tapi tua di sini tua kayak Abu Bakar. Tua ini kayak Abu Bakar. Makanya nggak ada yang berani gantiin Nabi kecuali Abu Bakar. Ya. Akan tetapi pokok daripada menjadi imam adalah bacaannya memang bagus. Makanya siapa sekarang di masjid-masjid sudah enggak, apalagi masjid-masjid yang di komplek ya, biasanya imam-imam sudah dipilih. Ya, sudah diselektif. Yang hafal sekian, makhrajnya pasti bagus, bahkan muazzinnya juga. Tapi kalau bicara zaman dulu, ya tapi masih ada juga kalau masjid-masjid yang mungkin di kampung-kampung itu yang imam ya tukang warung sebelah kadang-kadang. Ya seadanya. Ya, bahkan ya saya pribadi ya pernah begitu sholat tiba-tiba itu mah luar biasa Pak. Ya, kunci dia yang pegang. Ya, kemudian dia sholat cepatnya luar biasa tuh aki-aki. Terus kemudian ya waduh kita sampai bingung. Ini sholatnya bagaimana ini? Kita nggak ada punya jeda baca Al-Fatihah. Ya cepat sekali. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, maka ketika bacaan imamnya banyak yang salah. Dan salah di sini ada dua. Jika kesalahan bacaan sampai merusak makna Al-Fatihah yang disebut dengan lahnun jali, ya, contoh dia bilang an'amtu, harusnya kan an'amta. Udah beda bahasa Arab kalau begitu. Ya, akalta, kamu udah makan, akaltu, saya sudah
makan. Cuman beda apa tadi? Patah sama doma. An'amtu, ya, kemudian dia ya kana abudu wa ya kana nasta'in. Beda tasjid saja. Kalau Bapak lihat iya pakai tasjid itu artinya nyembah Allah. Tapi kalau iya nggak pakai tasjid itu artinya udah nyembah matahari, Pak. Cuman beda apa tadi? Tasjid aja tuh. Ya. Ya kayak surat pakai apa? Surat pakai apa? Sad. Udah artinya udah beda kalau pakai shin. Kalau pakai sin kecil, ihdinas siratal mustaqim, atau ihdinas siratal pakai shin besar. Ya, kalau pakai sin kecil, ya, kalau nggak salah itu artinya kepiting. Ya, tunjuki kami kepiting yang jalannya lurus. Kalau pakai shin besar, kalau nggak salah artinya polisi. Tunjuki polisi yang jujur, gitulah. Ya, polisi yang lurus. Makanya pakai shad. Ya. Kemudian mengganti huruf shad jadi sin atau menjadi huruf yang lain. Ya, merubah-rubah huruf. Tidak ada tasjid, salah i'rab yang mengubah arti. Menurut jumhur ulama, Malik, Syafi'i, Hanbali, salatnya tidak sah sebagai imam. Makmum yang tahu bacaan rusaknya bahkan tidak boleh bermakmum kepada imam tersebut. Ya, jadi siapa yang makmum yang ngerti nggak boleh bermakmum kepada yang bacaannya rusak tersebut. Alhamdulillah di masjid-masjid komplek, apalagi perumahan-perumahan seperti ini sudah sangat tertata rapi. Bukan hanya masjidnya wangi, bagus, rapi, tapi juga imamnya. Dan perlu diperhatikan lagi, imam itu selain bacaannya bagus, ada poin yang kedua. Dia mengerti tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah di sini adalah perkara-perkara dalam sholat. Pernah suatu ketika ibu-ibu cerita, imamnya itu tarawihnya 1 rakaat, lupa. Lalu dia salam, otomatis jamaah pada ribut dong. Kok satu, gitu. Imamnya dikasih tahu, Pak Imam, kok 1 rakaat? Ya, akhirnya ya dia nggak ngerti. Oh gitu ya, gitu dia. Padahal yang harus dilakukan apa? Dia tambah lagi 1 rakaat, kemudian dia nanti tahiyat akhir salam, lalu sujud sahwi setelah salam. Ya, jadi bukan hanya dia pintar bacaan Qur'annya, tapi mengerti perkara-perkara dalam sholat. Seperti misalnya dia ada imam yang lupa tasyahud awal, kemudian makmum otomatis bilang apa? Kalau imam lupa tasyahud awal, makmum bilang apa? Imamnya sudah berdiri, ibu bapak masih duduk. Ini makmum bilang apa? Itu yang salah, kesalahan makmum. Jadi makmum kadang ketika imam lupa tasyahud awal, naik rakaat ke atas, teriak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang lebih salah lagi, imamnya nurutin makmum. Harus dia turun. Ya, ini salah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa tasyahud awal dan sudah berdiri. Dan para sahabat pun mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti sebelum salam sujud sahwi. Saya pernah waktu di Mesir, imamnya salah, makmumnya sama kayak di Indonesia. Subhanallah, 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 subhanallah. Langsung imamnya gini, Pak. Akhirnya semua pada bangkit dong, ya. Habis sholat dia ceramah, dia kasih tahu bahwa ini pun pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat pun mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini perkara wajib yang tidak sengaja dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau imamnya rakaat kelima, Pak, apa yang Bapak lakukan? Benar baru apa? Subhanallah, subhanallah. Tapi dia yang punya wakaf. Ya, dia DKM juga. Kagak mau duduk. Emang kalau udah berdiri lupa duduk. Ya, terus apa yang Anda lakukan? Makmum harusnya menambah subhanallahnya. Biasanya kurang rame. Subhanallah itu biasanya yang pertama aja. Yang depan belakang imam doang. Harusnya tuh masjid tambahin subhanallah, subhanallah. Kagak mau turun juga. Ya, karena udah nyaman di atas. Maka ya, apa yang harus dilakukan? Maka makmum tahiyat akhir saja sendiri. Tapi jangan salah. Ya, doa aja, biarin dia tuh nyelesain sendiri. Begitu salam, baru imam rakaat kelima kan berarti tuh tahiyat akhir dia salam, baru kita salam, baru diskusi. Nggak percaya juga bawa CCTV, ya. Nggak percaya juga, ya. Maka setelah dia percaya, baru dia sujud sahwi. Makmum tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena makmum sudah selesai sholatnya. Ini perkara-perkara seperti ini harus diketahui oleh siapa? Imam. Dan saya menjumpai banyak sekali imam-imam yang tidak paham tentang perkara-perkara ini. Ya, makanya ya dia harus belajar fikih tentang. Pernah kejadian, Pak. Rakaat ketiga imamnya salam. Saya qadarullah masbuk. Saya juga aneh, ngapa dia udah salam ya? Tapi saya yang salah kali. Memang sholat tuh kita banyak lupanya kadang, Pak. Ya. Saya nyelesain sholat saya, makmum udah pada pulang. Ya, saya masih selesai, masih masbuk. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak yang nanya, kayaknya sholatnya kurang, Pak Ustadz. Hah? Makmum udah setengahnya, mungkin udah seperempatnya udah pada pulang tuh. Ya, akhirnya imamnya berdiri, dia selesaikan apa tadi? Kekurangannya, lalu kemudian dia salam, lalu sujud sahwi. Cuman masalahnya itu yang pulang gimana? Kan gitu. Ya, yang pulang gimana? Karena belum selesai. Makanya benarnya makmum kebenaran buat semuanya. Salahnya makmum, benarnya imam kebenaran buat semuanya. Tapi salahnya imam maka kembali kepada dirinya sendiri. Ya, ini kembali lagi tentang Al-Fatihah, bahwa banyak pentingnya imam-imam yang belajar tentang bagaimana sunnah-sunnah, wajib-wajib, rukun-rukun dalam sholat. Taib. Jadi menurut jumhur ulama Malik, Syafi'i dan Hambali, sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena imam merusak bacaan Al-Fatihahnya, dan makmum yang tahu bacaan imamnya rusak tidak boleh bermakmum kepadanya. Maka apa yang dia lakukan dalam kondisi seperti ini? Maka makmum yang ngerti boleh keluar dari jamaah, dia sholat sendiri. Atau poin yang kedua, dia mufarakah, dia berniat keluar dari sholat berjamaah tapi tetap mengikuti imam, tapi juga tidak terlalu ekstrim. Dia ya sujud duluan gitu loh ya. Nah, ini ketika imam bacaannya salah. Dan contoh, Pak, kan nggak boleh jadi imam kalau di rumah kekuasaan orang. Misalnya saya sudah mampir ke rumahnya si Rizki, misalnya, tahu ngapain? Ya, mungkin Rizki dulu pernah jadi ya supirnya kali.
Banyak Pak orang-orang yang pengen mendekati syekh itu dengan cara jadi supir. Ya, termasuk salah satu teman saya, beliau jadi tukang urutnya. Ya, tukang urutnya Syekh Sudais. Ya, cuman qadar Allah dia udah meninggal di waktu Covid, dan akhirnya kafilnya pun penjaminnya adalah Syekh Sudais. Misalnya datang tuh ke rumahnya si Rizki, maka yang berhak jadi imamnya Rizki, nggak boleh Syekh Sudais, karena memang ada hadisnya. Ya, nggak boleh orang jadi imam di daerah kekuasaan orang lain. Ya, maka ketika Prabowo datang, maka yang berhak jadi imam Prabowo, Pak Presiden. Kenapa? Karena ini adalah daerah kekuasaannya. Sedangkan imam setempat adalah kekuasaan hanya wilayah. Malah ini kekuasaan masjid doang, bukan wilayah. Maka ketika saya sudah datang ke rumah Rizki, maka Rizki yang berhak jadi imam. Kecuali Rizki ngapain? Ustaz, Syekh, tafadhol. Ya, jangan ujung-ujung orang mentang-mentang bacanya Fatihahnya bagus, ya, di rumah orang, ayo, stop, dia langsung jadi imam, nggak boleh itu. Ya, kenapa? Karena memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang orang menjadi siapa tadi? Menjadi imam di rumah orang, ya. Hadisnya riwayatkan oleh Muslim, ya, agak panjang, tentang wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqud fi baiti ala takrimati illa biizni. Baik, balik lagi. Kemudian kalau bacaan imamnya tidak, salahnya tuh la'an khafi, ya, kesalahannya tidak mengubah makna, kurang sempurna makhrajnya, kan Ar-Rahman suka ada yang Ar-Rahman, ya, masih bisa dipahami, ya, kurang panjang madnya misalnya, tapi tidak merusak arti, maka salatnya tetap sah, tetap didahulukan tuan rumahnya sebagai imam, karena kesalahannya tidak terlalu apa? Tidak mengubah arti. Nah, ini tentunya butuh orang yang ahli. Apa saja sih kesalahan-kesalahan yang bisa mengubah apa tadi Pak? Arti, ya. Baik, kita mulai dari membaca Al-Fatihah. Nah, ini gak tahu apa Bapak mau dites satu-satu gitu loh, ya. Makanya hikmah Covid ini Pak salah satunya. Ya, istri-istri tahu bacaan Fatihah suaminya. Ya, malah ada ibu-ibu yang curhat sama saya nggak mau kamu Pak Ustadz imam sama dia, kagak bagus bacaan Fatihahnya gitu. Ya, kan Covid semua pada sholat di rumah. Ya, ibu-ibu, ya, bacaan Fatihahnya harus bagus, bapak-bapak juga, apalagi sebagai minimal ini kan buat sholat pribadi, karena ini hukumnya apa tadi? Bukan wajib, apa tadi? Rukun. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah dibahas, boleh dibaca kencang, boleh dibaca pelan. Bahkan kalau bisa imam berganti, kadang baca bismillahnya pelan, kadang baca bismillahnya kencang. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah agar makmum tahu bahwa kedua-duanya boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kebanyakan orang salah di mananya Pak? Di kalimat ini? Haknya biasanya, haknya kurang bisa, ha besar dan ha kecil. Alhamdulillah Pak, banyak sekali di usia tua orang-orang belajar ini, alhamdulillah, memperbaiki bacaan Fatihahnya di usia tua, dan ini nggak terlambat, ya, cuman kurang cepat aja, gitu, ya, ya, maka pergunakan
orang-orang tahsin, guru-guru tahsin yang ada di masjid ini sebagai imam untuk ngajarin bapak-bapak. Ya, saya pribadi sedang mengganti program di sebuah masjid karena di masjid itu kajiannya banyak sekali, hampir 60 kajiannya dalam satu bulan. 60 Pak kajian dalam satu bulan. Ini kita kurangin jadi 30 dalam satu bulan. Itu juga udah banyak banget kan Pak, 30 ya. Tapi sisanya 20 lagi adalah belajar tahsin habis maghrib. Ya, habis maghrib imamnya ngajarin Al-Fatihah. Siapa yang mau tes hafalan atau imamnya baca Quran, makmumnya jamaahnya memperhatikan. Apalagi ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah pintu gerbangnya Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana bukan nanam tapi nyiram. Maka para salaf dulu sudah mulai baca Al-Quran di bulan Sya'ban lebih detail. Kita baca Quran mungkin tiap hari, tapi di bulan Sya'ban lebih banyak lagi karena ini adalah pintu gerbangnya Ramadan. Ya, kita ganti program masjid itu tujuannya adalah karena banyak Pak, bapak-bapak senang kajian, lupa memperbaiki. Ya, senang banget kajian. Sana sini, duhur di sini, asar di sini, maghrib di sini. Karena mungkin gak ada kerjaan lagi, pensiunan. Atau mungkin sudah free apa-apa yang udah CEO gitu. Ya. Walaupun mungkin udah free finansial gitu ya. Suka kajian, tapi lupa kadang-kadang memperbaiki bacaan. Ya. Taib. Kemudian apa lagi yang salah di sini? Alamin. Pakai ain. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Balik lagi tadi, ya, kepada haknya. Nah ini Malik ini boleh dua Pak. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Memang dua-duanya dibolehkan. Kalau Malik artinya menguasai, kalau Maliki itu yang memiliki. Tapi ini untuk Al-Fatihah saja, ya. Nah, di sini yang penting iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya harus ada tasydidnya. Kemudian ini yang juga banyak shad, ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Di sini ada shad, ada ta, sehingga kadang-kadang orang mentok. Ya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Kemudian shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti sampai sini? Ada ulama yang membolehkan. Tapi ternyata imam-imam Masjidil Haram juga pada berhenti. Pernah viral satu syekh ceramah di YouTube dan akhirnya banyak yang jadi polemik. Nggak boleh katanya berhenti di an'amta alaihim, ya. Tapi ternyata ya memang ulama khilaf tentang masalah ini. An'amta alaihim, biasanya orang langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, silakan bapak-bapak belajar tentang Al-Fatihah ini kepada guru-guru tahsin yang ada di masjidnya. Taib. Kita sekarang bahas secara fikihnya. Lanjut bacaan. Bacaan seperti itu didasarkan pada hadis Ubaidah bin As-Samit Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang mengerjakan sholat, termasuk di dalamnya makmum, baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah. Hal itu didasarkan pada riwayat hadis Ubaidah radhiyallahu anhu
di atas yang diriwayatkan secara marfu. Taib, inilah yang menjadikan dalil orang-orang yang mengatakan baik imam atau makmum wajib baca Al-Fatihah berdasarkan hadis ini. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Akan tetapi tentunya dalam masalah fikih tentang baca Al-Fatihah ini ada 3 pendapat tentang masalah apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika solat-solat yang bersifat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh di rakaat pertama dan kedua. Bagi orang yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah baik imam ataupun makmum, ingat semampunya, dan ini tidak bisa menjadi bapak baca Fatihah sedangkan imam udah ruku. Ngerti Pak? Ya, ini salah kalau misalnya hadis ini dipahami harus baca Al-Fatihah sedangkan dia belum selesai sedangkan imam sudah ruku. Ya, kenapa? Karena ada hadis yang lain. Al-imam, ya, imam itu dijadikan untuk apa? Untuk memimpin. Jangan menyalahi imam. Maka ketika bapak sedang baca Al-Fatihah dan meyakini Al-Fatihah hukumnya wajib, lalu kemudian ju'ilal imam liyutam, imam ini sudah ruku, maka Anda ikuti ruku. Banyak yang akhirnya dia berdiri di atas, selesaikan Al-Fatihahnya. Akhirnya imam diri, bangun dari ruku, dia baru ruku. Ini fatal. Kalau di satu pendapat mazhab dia batal salatnya, di pendapat yang lain dia tidak batal tapi berdosa karena menyelisihi imam. 4 mazhab sepakat Pak. 4 mazhab sepakat, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah. Siapa yang masbuk, dia dapat 1 rakaat. Kalau dia dapat apa tadi? Ruku. 4 mazhab sepakat. Walaupun dia nggak baca apa tadi? Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Akan tetapi ketika orang baca baru sampai an'amta alaihim, imam sudah ruku, maka dia ikut ruku. Termasuk bagi yang apa tadi? Masbuk. Maka bagi yang masbuk dia datang, Allahu Akbar, dia ruku dan dia dapat, maka 4 mazhab sepakat sah salatnya. Ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lagi masbuk, perhatikan takbiratul ihramnya di atas ya, nggak boleh di bawah. Nggak boleh sambil Allahu Akbar gitu ke ruku, nggak boleh. Ya, jadi harusnya Allahu Akbar baru ruku. Ya. Taib. Jadi bagi yang masbuk sepakat 4 mazhab. Bahkan saya pernah cerita ada sahabat Nabi salatnya sambil apa? Sambil apa? Jalan. Ya, salatnya sambil jalan. Jadi dia kalau jadi sahabat Nabi itu ketika lagi ruku, ya, imam ruku, kalau dia jalan otomatis imam naik ke atas. Maka Allahu Akbar, dia ruku lalu dia jalan ke tempat shaf. Ya, dan habis sholat Nabi mengatakan kepada orang ini, kata Nabi, zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah tambah semangatmu, cuma jangan diulangi. Nah, ini ulama debat tentang jangan diulangi ini. Apakah sah sholatnya? Kalau nggak sah, nggak mungkin Nabi biarin, paham Pak? Kalau nggak sah, nggak mungkin Nabi biarin. Kenapa Nabi bilang jangan ulangi? Ternyata dalam hadis yang lain orang ini tergesa-gesa. Orang ini tergesa-gesa. Yang nggak bolehnya apa tadi? Tergesa-gesanya. Ya maksudnya akhirnya kan orang tergesa-gesa aja, gitu loh Pak. Ya, makanya dibolehkan orang
berjalan dalam keadaan masbuk seperti ini, berjalan ya, asal jangan apa tadi? Tergesa-gesa. Tapi ingat ya Pak, dekat ya Pak, bukan dari tempat wudhu ya, bukan dari tempat parkir Bapak begitu. Jadi kalau kita imam masbuk, caranya pertama Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kalau bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, baca. Kan kadang-kadang ada imam yang memang rukunya lama ya, maka kalau kita tahu begitu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar, nggak usah baca Bismillah, langsung Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar, langsung ruku, nggak pakai takbir ketika mau rukunya, menggabungkan takbiratul ihram dengan takbir ruku. Allah, jadi yang penting Allahu Akbar langsung. Yang penting barnya di mana? Allah Akbarnya lagi berdiri, nggak boleh Allahu Akbar begitu. Kemudian cara yang keempat tadi Allahu Akbar terus berjalan ya. Saya juga pernah sekali melaksanakannya, cuman kadang-kadang takut viral aja gitu ya. Ya karena di kita kadang-kadang sesuatu itu jadi viral, tapi ya kalau dibahas secara fikih ya tadi ada yang berpendapat tidak boleh karena Nabi bilang jangan diulangi. Tapi masalahnya kalau memang batal kan nggak mungkin. Nabi harusnya kan nyuruh dia salat. Tapi ternyata dalam riwayat yang lain orang ini tergesa-gesa. Baik, balik lagi. Jadi tidak sah salat seorang yang tidak membaca Fatihah. Bagi bapak-bapak yang membaca Al-Fatihah dalam salat maghrib misalnya rakaat pertama, lalu kemudian baru selesai, kan imamnya baca inna atau inna lagi. Ya, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar, maka ikuti imam, maka Fatihah Anda ditanggung oleh imam. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa pendapat yang kedua, bahwa Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Ya, ini juga masyhur pendapat seperti ini. Ya, berdasarkan firman Allah apa Pak? Kalau faiza qara'atal Quran, kalau ada orang baca ya Allah kok saya lupa ya. Jadi kita disuruh fastami'u, disuruh mendengarkan. Ya. Jadi kalau ada yang baca Quran maka dengarkanlah. Maka ini dijadikan dalil buat orang yang tidak mewajibkan baca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah buat makmum. Ya, wa iza quri'al Qur'an fastami'u la'allakum turhamun. Kalau kalian ada orang baca Quran maka dengarkan. Ya, wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, perhatikan maka kamu mendapat rahmat. Maka ayat ini dijadikan dalil bahwa makmum dengerin aja. Untuk rakaat keberapa tadi? Pertama dan kedua. Kalau rakaat ketiga, keempat yang masing-masing baca. Kemudian ada riwayat yang lain, bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini juga kita hormati orang yang berpendapat seperti ini. Cuman mayoritas di Indonesia, ya karena banyak yang katanya bermazhab Syafi'i, maka banyak yang mengambil hukumnya wajib. Ya. Kemudian ada pendapat yang ketiga, setahu saya ini pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Makmum tugasnya diam aja. Mau rakaat keberapa itu tugasnya imam. Ya, ini terlalu nyaman sepertinya. Ya, jadi makmum kagak ada kerjaannya gitu loh. Ya, cuman dengerin aja. Bahkan rakaat ketiga dan keempat. Jadi kalau pendapat yang pertama wajib ya di rakaat pertama dan kedua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu suka sholat pernah mungkin ke Mekah atau ke Madinah, imamnya suka diam sebentar. Waladhdallin, amin. Imamnya sebentar berhenti, baru kemudian dia lanjutkan. Ada yang berpendapat ini memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, jadi
Itulah 3 pendapat tentang bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, bukan sholat sendiri ya, dalam sholat berjamaah. Malah ada orang yang, bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang yang berpendapat Al-Fatihah itu wajib, sedangkan dia lihat imam lagi ruku. Maka Bapak suka, kalau ada orang imamnya ruku tapi dia nggak ikut, begitu imamnya i'tidal baru dia Allahu Akbar, dia ikutin imam, dan dia nanti tambah 1 rakaat karena dia meyakini harus baca Al-Fatihah. Kalau kita kan enggak, imam ruku ya ruku. Ya, apalagi bocil-bocil kalau udah lagi sholat udah obrol depan gitu, imam udah ruku berebutan ya, supaya dapat jamaah gitu ya, dapat jamaah. Termasuk bapak-bapak juga kalau kita raweh yang kecapean gitu ya, duduk aja, begitu imam udah nada-nadanya mau habis kan udah kelihatan ya, imam nada-nadanya mau habis tuh ya, dia langsung Allahu Akbar itu ya. Taib. Nah, sekarang apalagi dalil yang memperkuat tentang orang yang berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan sholat sendirian. La'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am hazzan ya Rasulullah, qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ini Pak, ini yang memperkuat pendapat orang yang wajib membaca Al-Fatihah. Lanjut, mungkin kalian membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab, benar, dengan cepat dan tergesa-gesa, wahai Rasulullah. Beliau melanjutkan, janganlah kalian melakukannya kecuali Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Taib. Ya, jadi dulu membaca sesuatu di belakang imam. Makanya nggak boleh baca sesuatu di belakang imam kecuali apa? Al-Fatihah. Jadi saya pernah lihat ada orang Pak, waktu itu imam lagi baca Al-Fatihah dia bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak boleh kreatif begitu Pak. Ya, jadi kalau imam baca ya dengerin. Dan jadi bagaimana cara baca Al-Fatihah buat makmum? Pertama, kalau kita kan banyak kan walad dolin, amin ya kan? Pertama, yaitu berbarengan dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ini dalam satu pendapat lebih bagus karena imamnya, karena aminnya jadi 1 kali. Waladhdallin. Amin. Jadi aminnya cuma 1 kali. Kalau kita kan aminnya jadi 2 kali. Amin karena imam, 1 lagi amin karena baca Al-Fatihah. Ini jadi caranya begitu yang pertama. Cara pertama ketika kita baca Al-Fatihah di belakang imam berbarengan. Tapi nggak akan bisa kalau imamnya kayak taraweh yang ada di daerah mana gitu. Ya, yang bacaan boro-boro kita lagi boro-boro baca Fatihah. Ya, gerak aja susah gitu loh. Kondisi yang kedua, bacaannya adalah bacaannya mendahului imam. Ini dibolehkan. Yang nggak boleh dahuluin imam apa? Gerakan. Ya, yang nggak boleh mendahului imam apa? Gerakan. Kadang ada imam yang baca Fatihah, baca iftitahnya lama. Kan iftitah banyak modelnya Pak. Kita udah belajar kan? Ya, iftitah misalnya iftitahnya yang panjang. Ya, maka orang ini akhirnya baca Al-Fatihah mendahului imam. Bahkan Bapak pernah nggak? Ya, karena sering sholat di rumah kali ya. Begitu lagi sholat maghrib, Allahu Akbar, langsung radial mulutnya baca Fatihah sendiri. Padahal dia lagi sholat berjamaah. Maka ini ada yang membolehkan. Kenapa? Karena yang tidak boleh mendahului imam adalah tadi gerakannya. Tapi bagi yang mengatakan nggak boleh mendahului imam, maka dia nggak boleh baca Al-Fatihah pun mendahului
imam. Pendapat yang ketiga ini yang banyak di kita, ya, yaitu setelah imam mengatakan waladhdallin, lalu kita mengatakan amin. Makanya nggak boleh baca apapun di belakang imam kecuali apa tadi? Al-Fatihah. Ustaz, gimana kalau imam bacaannya kita ikutin? Maksudnya imam lagi baca surat, tugas kita cuman dengar. Ada orang ya, itu dia kagak hafal Quran sebenarnya, tapi dia ngikutin bacaan imam. Ya, kayak bener aja gitu loh. Padahal sebenarnya dia nggak hafal. Nah ini nggak boleh. Tugasnya cuma apa tadi? Dengarkan. Kalaupun kita mau mengikuti hanya di hati saja, sambil ya misalnya imam baca sesuatu yang bapak hafal, ya maka didengarkan dan diikuti dengan hati. Karena itu tugas siapa tadi? Imam, makmum cuman baca Al-Fatihah saja kalau lagi sholat sendirian. Misalnya imam lagi baca surat apa, Anda belum baca Fatihah, ya baca. Ya, kenapa? Bagi mereka yang meyakini hukum baca Al-Fatihah itu apa? Wajib. Kemudian hadis yang kedua juga sama. Fala taf'alu illa yaqra ahadukum bi Fatihatil kitab. Tidak boleh kecuali salah seorang dari kalian membaca Al-Fatihah. Jadi nggak boleh baca apapun di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Lanjut. Adapun halaman berikutnya. Adapun bacaan Al-Fatihah menjadi gugur bagi orang yang masbuk atau tertinggal yang mendapatkan imam sudah dalam keadaan ruku. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi sedang beliau tengah ruku. Dia pun ruku sebelum sampai di barisan. Lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW. Dia pun bersabda, mudah-mudahan Allah menambahkan semangat untukmu, tetapi janganlah engkau mengulanginya. Baik, tadi ya yang kisah sahabat sholat sambil apa tadi? Ruku sambil apa tadi? Jalan tadi, ya. Dia nggak boleh diulangi karena orang ini tergesa-gesa. Lanjut. Rasulullah SAW tidak menyuruh orang tersebut untuk mengganti rakaat yang tertinggal yang dia tidak sempat membaca Al-Fatihah padanya. Seandainya rakaat tertinggal tersebut tidak sah, pasti Nabi SAW akan menyuruh orang tersebut untuk mengulanginya kembali. Bacaan Al-Fatihah itu gugur bagi makmum jika dia lupa atau tidak mengetahui. Baik, inilah pembahasan kita pada hari ini. Mungkin diantara bapak-bapak ada yang mau nanya, silakan. Ya, siapa dulu? Silakan. Seandainya ada jamaah di sebelah kita, jadi dia ikut baca nih, imam baca Al-Fatihah, dia juga baca, tapi bersuara, itu boleh nggak kita sebut? Jadi gini, Bapak Ibu, satu bacaan, ya ketika kita lagi sholat, lalu kita mulutnya diem, ini malah bisa batal. Nggak boleh, mulut harus bergerak. Nggak ada sholat di hati, nggak ada. Kerjaan hati itu cinta, tawakal, apalagi rindu, itu sama Allah, itu kerjaan hati. Ya, jadi orang harus bibirnya bergerak. Nggak boleh Allahu Akbar dia baca Fatihah di hati gitu loh. Jadi mulut harus apa tadi? Bergerak, kelihatan atau kedengaran sendiri. Ya, makanya para sahabat melihat Nabi bergerak jenggotnya. Jadi nggak boleh Pak sholat di dalam hati, harus bergerak bibirnya, ya. Karena nggak ada Fatihah di dalam hati, nggak ada. Ya, Fatihah itu harus diucapkan, digerakkan bibirnya. Cuma terkadang ada orang yang suka was-was. Dia bacaan Fatihahnya suka kedengerannya, akhirnya sama sebelahnya sampai depan belakangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Ya,
Maka bolehkah kita memperingatkannya? Boleh banget. Nabi SAW jangankan memperingati. Ibnu Abbas pernah sholatnya salah. Harusnya posisi makmum kalau berdua di mana? Sebelah kanan. Ibnu Abbas sebelah kiri. Apa yang dilakukan Nabi? Diambil palanya, Pak, diputerin ke belakang sama Nabi itu. Kenapa? Posisinya salah. Jadi kalau ada orang yang salah, boleh dibenarkan. Ya, bahkan kalau saya lagi sholat, depan kosong, sebelahnya di belakangnya maju, saya giniin orang. Kalau anak kecil, biar dia maju. Tapi kalau aki-aki, dibolehkan bergerak dalam sholat selama memang itu dibutuhkan, bahkan itu menjadi menyempurnakan sholatnya. Makanya kenapa dibolehkan sholat matiin handphone berdasarkan hadis Abu Barzah al-Aslami yang waktu itu dia punya ontanya dipegang, kan saya udah pernah cerita tuh ya, kalau ontanya dibiarin kepikiran, makanya dia pegang tuh ontanya. Kemudian dibolehkan, ada 13 dalil sholat boleh bergerak. Bahkan sahabat Nabi ada yang lagi sujud, dia lihat kok Nabi lama banget bangunnya, Pak. Takut dong terjadi apa-apa sama Nabi, Pak. Akhirnya dia bangun duluan, lihat ternyata di atas punggung Nabi ada Hasan dan Husain. Maka dia akhirnya sujud kembali, melihat keadaan imamnya. Jadi ketika kurang lebih dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ada 13 dalil sholat boleh apa tadi? Bergerak selama dibutuhkan. Contoh, Bapak lagi sholat sendirian, ada yang lewat depan Bapak, apa yang harus lakukan? Cegah. Bapak lagi sholat, ada ular, ada kalajengking, apa yang Bapak lakukan? Bunuh, kata Nabi. Bunuh 2 yang berwarna hitam, ya, walaupun lagi sholat. Ya, jadi banyak banget ya hal-hal yang dibolehkan dalam sholat selama dibutuhkan. Loh, Bapak kalau ada kalajengking diem ya kepatok tuh. Ya minimal kabur gitu loh. Ya, minimal gimana caranya selamat. Jadi ketika ada orang sebelah salah lalu kita tegur dengan cara mungkin pelan gitu ya, Pak. Ya, apalagi itu teman gitu ya. Ya, maka gerakan seperti itu dibolehkan karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak terhenti dalam sholat. Bapak lagi sholat ya, terus maaf misalnya ibu-ibu lah lagi sholat, lihat temannya kebuka kakinya, apa yang ibu lakukan? Sambil sujud ibu ngapain? Tutup kakinya, karena ini lama-lama bisa membatalkan sholat. Jadi dibolehkan bergerak dalam sholat, apalagi ini ada apa tadi? Ada masalah. Ya, saya pernah waktu di Madinah sholat di masjid kampung. Habis sholat ada bapak-bapak marah-marah. Kenapa? Karena sebelahnya tadi. Saya udah kasih tahu kamu, kagak ngerti-ngerti. Sampai kita habis sholat begini aja. Karena dia marah karena sebelahnya berisik bacaannya. Ya, maka nggak boleh mengganggu orang dalam sholat. Ya, baik dengan bau badan, baik dengan apalagi banyaknya bergerak sehingga orang terganggu, atau dengan apa tadi bacaan dalam sholat. Maka bacaannya harusnya kedengaran dengan sendirinya atau bergerak bibirnya. Boleh dikasih tahu? Boleh. Ya, tapi dengan cara yang santun. Ya, cara yang santun mungkin tapi kalau nggak ngerti juga selesai, Pak. Jadi jangan ngajak ribut. Ya, tugas kita hanya ngasih tahu dengan cara yang baik. Bahkan ketika ada imam yang punya rumah, bacaannya Bapak tahu nih Fatihahnya jelek nih. Kita lagi bertamu dan nggak ada masjid. Dia mau jadi imam. Bapak bahkan bagus dengan cara menegurnya. Gimana kalau saya yang jadi imam? Ya, biar kita sama-sama murojaah dan jadi dengan cara yang
baik. Lanjut. Satu lagi Ustaz. Ya. Waktu pertemuan sebelumnya kan Ustaz pernah bahas mengenai doa. Nah itu kalau doa itu dalam bahasa Indonesia boleh? Ya, intinya doa itu bagus dari Quran dan hadis. Ya, bukan nggak bisa Bapak nggak mau ngapalin aja. Iya, kan nggak bisa. Makanya yang utama doa itu dengan Quran dan hadis, itu bahasa yang paling utama. Baru jadi bedain. Karena kalau saya bahas masalah boleh, ini memang ada yang membolehkan kalau dia nggak bisa baca Quran dan hadis, nggak hafal doa Quran dan hadis, maka pakai bahasa Arab. Nggak bisa juga baru pakai bahasa Indonesia. Cuman akhirnya muncul pertanyaan lagi, diucapkan apa di hati? Kan gitu Pak. Ya, maka ini akhirnya kalau yang bilangin boleh diucapkan berarti bercampur bacaan sholat dengan kata-katanya. Bagi yang bilang boleh ya tapi di hati, sedangkan di hati doa itu bukan di hati Pak. Doa itu harus diucapkan. Maka itu khilaf, maka lebih baik cari doa-doa yang mudah. Ya, banyak sekali doa-doa yang mudah. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Bapak kalau mau doa bebas itu doanya antara azan dan qomat. Jadi lebih saya utamakan doa di dalam sholat dengan Quran dan hadis. Lanjut, Pak. Lepas amin yang ada yang menjaga sudah semua. Itu pembahasan berikutnya. Itu ada di situ. Iya kan? Iya, pembahasan bulan depan. Baca amin. Amin ini ya ada dua Pak. Ada amin itu boleh. Ada amin itu juga boleh. Ya, dua-duanya dibolehkan. Yang nggak boleh amin hanya pendek, minnya panjang. Amin atau amin itu nggak boleh. Itu batal malah. Tapi ada yang diragukan membatalkan atau tidak. Yang ketiga, amin pakai tasydid itu diragukan apakah membatalkan atau tidak. Ya, jadi ada dua model yang diperbolehkan, amin atau amin. Ya, A-nya tidak terlalu panjang tapi yang dipanjangin apa tadi? Minnya. Lanjut. Baik. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghiasi, menghidupkan hari-hari Ramadan dengan ketakwaan, dengan imanan wahtisaban, dan semoga Bapak Ibu ya Allah mudahkan kita untuk meraih Lailatul Qadar. Ya, semoga ini jadi sebuah amal yang indah dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.